Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih pertama-tama untuk Mas Wira yang sudah mengizinkan kisah ini saya bacakan hingga tamat, insya Allah ya. Doain teman-teman. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini sampai di sini. Dan ini dia bagian kelima di Fakta Sejarah. Pesugihan keluarga Ningrat Ngipri Ketek. Sebuah kisah dari Mas Restu Wira Atmaja. Tapi sebelum saya melanjutkan ke bagian 5 ini, saya harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Malam harinya, saat dimana bapakku pulang ke rumah, ia mendapati ibuku sedang berada di depan rumah. Seperti biasa, ibu selalu menunggu kehadiran bapak sembari menimang Mas Rahardian. "Pak, Kang Waris sudah pulang, Pak. Kok tidak mampir dulu di rumah?" tanya ibuku. "Kang Waris langsung pulang ke rumah karena ada urusan lain, Bu." "Rahardian gimana? Masih sering rewel?" "Pak, ada sesuatu yang ingin aku jelaskan. Ini tentang sesuatu yang baru saja mendatangi Rahardian kemarin hari." Bapak paham dengan apa yang ingin dikatakan oleh ibuku. Bapak pun menyuruh ibu untuk masuk ke dalam kamar karena memang hari sudah sangat gelap. Setelah tiba di kamar, ibuku langsung meletakkan Mas Rahardian di tempat tidur khususnya. Ia menutupi Mas Rahardian dengan kelambu agar terhindar dari gigitan nyamuk atau serangga kecil lainnya. "Jadi bagaimana, Bu? Kemarin, Pak, saat Mbak Neneng tiba ke rumah, aku bersembunyi sembari melindungi Rahardian di dalam lemari. Namun ternyata kehadiran Mbak Neneng bersamaan dengan kehadiran Rojo Ketek dan Jin Kolo Ireng itu. Jadi maksud Ibu..." "Sebentar, Pak, Ibu lanjutkan dulu ceritanya." Bapak pun menenangkan pikirannya. Dia tidak mau terlalu dalam mengambil keputusan sebelum mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi saat itu. "Saat dimana aku menatap Jin Kala Ireng itu ya, Pak, dia seperti tidak mau mendekat dan ternyata ada satu sosok wanita yang menimang tubuh Rahardian sembari menyanyikan sebuah kidung Jawa yang digunakan untuk menidurkan anak-anak zaman dulu. Aku tidak yakin jika sosok wanita menjadi penyebab Mas Rahardian menangis. Namun aku hanya meyakini jika alasan Rojo Ketek dan Jin Kala Ireng tidak mengambil tubuh Mas Rahardian adalah karena sosok wanita itu, kan, Bu?" "Benar, Pak." Bapak pun mengangguk faham. Rasa penasarannya sudah terpecahkan dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh ibuku. Namun, jika sosok wanita itu adalah penjaga dari Mas Rahardian, maka kemungkinan besar dua sosok pengganggu Mas Rahardian tidak berani mengganggunya karena sosok wanita itu. Ibu melihat jelas tidak sosok itu? "Sayup-sayup seperti orang berpakaian Jawa gitu, Pak, khas Jawa." "Itu Mbah Putri." "Hah, Mbah Putri?" Bapak pun akhirnya menghela nafas panjangnya. Ia baru menyadari jika Mbah Putri akan kembali untuk menjaga anaknya. Mbah Putri itu adalah salah satu sosok penjaga yang dimiliki oleh salah satu tempat yang disakralkan terbesar di negara ini. Kedatangan Mbah Putri berarti memiliki tujuan tertentu. Bapak pun akhirnya menceritakan terkait sosok Mbah Putri yang dimaksud. Sembari menatap Rahardian, Bapak kemudian menjelaskan secara seksama, Mbah Putri merupakan sosok penjaga yang dikenal sangat sensitif. Dia akan menyerang siapa saja sosok yang mengganggu keturunannya dan akan mengejar orang tersebut. Akan tetapi, Mbah Putri tidak diterima di salah satu tempat yang berasal dari utara. Dia tidak mau menjejaki langkahnya di sana karena bersinggungan dengan penguasa utara yang dinilai sangat kejam dan beringas.
Tempat itu dikenal dengan macam-macam ritual pesugihan yang sering ditampilkan dengan gambaran siluman ular. Karena itulah, kehadiran dari Mbah Putri ini juga menjadi sebuah senjata baru bagi bapak dan juga ibuku. Namun, bapak masih belum yakin apakah Mbah Putri ini benar-benar ingin menjaga Mas Radian, karena bapakku pernah melihat di 15 tahun ke depan jika dirinya akan memiliki seorang putri lagi. Jika memang benar, maka Mbah Putri akan memilih salah seorang dari keturunan kita. Dan dengan hadirnya Mbah Putri, mungkin ikatan antara kita dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno akan terlepas. Ibuku mengangguk paham sembari memperhatikan Radian kecil. Dia semakin tahu akan siapa-siapa yang nantinya akan terus berjuang untuk menghentikan praktek pesugihan yang konon katanya akan terus berlangsung hingga 15 tahun ke depan. Malam itu, bapak menyuruh ibuku untuk tertidur. Karena hari semakin malam, mereka pun menyudahi percakapan yang sangat sensitif ini. Seluruh ruangan tertutup rapat. Bapak mengunci semua jendela dan pintu yang ada di rumah. Ia tidak mau jika malam nanti ada gangguan aneh yang akan menimpa mereka. Tepat di saat dimana bapakku tertidur, ia bermimpi aneh. Bapak disuruh memilih 2 tunas kelapa yang ada di hadapannya. 2 tunas kelapa ini merupakan gambaran dari masa depannya nanti, dan bisa diartikan juga sebagai anak-anaknya kelak. Bapak pun akhirnya memilih sebuah tunas kelapa yang berwarna emas dan masih sangat muda. Entah mengapa, tunas kelapa ini sangat menarik di matanya. Selain memiliki warna yang emas, tunas kelapa yang satu ini menghasilkan kilauan cahaya yang mampu menerangi kegelapan malam. Saat bapak selesai memilih, ia pun akhirnya diberitahu akan gambaran-gambaran yang akan terjadi di masa depan. Gambaran-gambaran itu bersifat seperti sebuah lelakon atau gambaran perjalanan hidup yang harus dijalankan oleh bapak selama menjalani kehidupannya. Di antara gambaran-gambaran tersebut, bapak akhirnya menyadari jika kehadiran Mbah Putri benar-benar ada dan melindungi salah satu dari 2 anaknya kelak. Pagi harinya, bapak kesiangan. Dia dibangunkan oleh ibuku tepat jam 6 pagi saat matahari sudah benar-benar memunculkan sinar hangatnya. Namun, dibangunkannya bapak bukan tanpa alasan. Bapak kedapatan seorang tamu yang ibu sendiri tidak mengetahui siapa tamu tersebut. "Pak, bangun pak." Astagfirullah. "Jam berapa sekarang bu?" "Jam 6 pak. Ada tamu di depan." "Tamu? Siapa bu?" Ibu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bapak pun menyuruh ibu untuk diberikan minum dan makanan terlebih dahulu. Namun setelah bapak keluar rumah, ia terkejut saat mendapati tamunya itu. "Mas Cipto?" "Nggih mas." Mas Cipto pun langsung menyalami tangan bapak. Namun bukan kedatangan Mas Cipto saja yang membuat bapak terkejut, akan tetapi bentukan dari perut Mas Cipto lah yang membuat bapak kaget hingga tidak bisa berkata apa-apa. "Mas, kenapa perutnya?" "Begini mas." Perut Mas Cipto tiba-tiba membengkak seperti orang hamil. Bapak sendiri kebingungan saat melihat perut Mas Cipto yang dalam hitungan hari saja sudah membesar. "Malam tadi mereka menyerangku mas," ucap Mas Cipto dengan wajah yang penuh ketakutan. "Mereka? Siapa?" "Raden Angkoro dan anggota pemerintahan mas." Dek. Bapak langsung teringat sesuatu. Ia langsung mengingat siapa saja orang-orang yang tergabung dan berada di balik sosok Raden Angkoro. Para pejabat itu juga ternyata. "Malam itu aku didatangi sesosok jin hitam mas. Ia marah kepada aku. Lalu aku ditumpahi air yang ia bawa dengan menggunakan kendi. Saat air itu tumpah, tiba-tiba perutku langsung kembung. Dan pagi harinya, entah mengapa, perutku langsung membuncit dan membesar seperti ini." Bapak pun terkejut mendengar pengakuan dari Mas Cipto.
Dia kemudian meminta Mas Cipto untuk menjelaskan secara detail apa yang terjadi saat malam itu juga. Aku sendiri merasa takut, Mas. Aku yang di sini sebagai pendatang harus menerima semua yang dibicarakan oleh Raden Angkoro. Namun, semuanya bersinggungan dengan kata hatiku. Tolong, Mas, selamatkan aku. Aku tidak mau menjadi tumbal berikutnya. Tolong, Mas. Mas Cipto pun memohon-mohon sembari memegangi tangan bapak. Ibu yang melihat hal itu merasa kasihan dengan Mas Cipto. Ternyata apa yang dikatakan oleh Kang Waris memang benar adanya. Raden Angkoro berencana untuk mengeluarkan kartunya. Lalu dia juga akan melenyapkan sendiri untuk bisa menghilangkan semua saksi atas segala kejahatan yang ia perbuat. Mas, apa ada sesuatu yang dikatakan oleh jin kala ireng itu kepada sampean? Tanya bapak. Iya, dia berkata sesuatu. Namun aku tidak tahu betul apa yang diucapkannya, Mas Arto. Mas Cipto, jika sampean mau, hari ini kita harus menuju ke rumah Kang Waris. Siapa tahu beliau bisa menyembuhkan Mas atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Mas, aku akan lakukan apa saja asalkan aku bisa selamat dan pergi dari kota ini. Bapak pun mengangguk faham. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan segera mengganti baju. Ibuku yang kebetulan mendengar percakapan mereka berdua langsung bertanya sesuatu. Pak, Bapak mau ke Kang Waris? Iya, Bu. Bapak mau menyelamatkan Mas Cipto. Tapi Pak, ada apa, Bu? Ibu punya firasat yang tidak enak. Jika benar apa yang dikatakan oleh Mas Cipto terkait anggota pemerintahan itu benar, maka pelakunya adalah orang-orang pejabat yang berada di balik sosok Raden Angkoro. Bapak pun tersenyum mendengar ibu berucap. Ia tahu akan kekhawatiran ibuku terkait siapa pejabat yang dimaksud. Namun, bapak juga tidak bisa tinggal diam untuk melihat tumbal-tumbal selanjutnya yang jatuh lagi. Bu, kita punya Tuhan. Tuhan kita maha segala-galanya. Ibu jaga Rahardian di rumah. Bapak dan Kang Waris harus menyelesaikan langkah dari Raden Angkoro. Ibu pun memeluk bapakku sembari menangis. Ia tidak mau jika bapak akan menjadi tumbal berikutnya dari pesugihan yang akan dilakukan oleh Raden Angkoro dan keluarga ningrat lainnya. Hati-hati, Pak. Mereka bukan orang biasa. Mereka ini iblis yang menyamar menjadi manusia hanya demi ambisi besarnya. Ibu tidak usah khawatir. Kita semua masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan segala-galanya. Bapak pun melepaskan pelukan ibu. Sebelum ia pergi, bapak mencium kening Mas Rahardian sembari membacakan doa untuk keselamatannya. Setelah selesai, bapak dan Mas Cipto pun langsung berangkat menuju rumah Kang Waris. Kurang lebih 15 menit perjalanan, mereka pun sampai di rumah Kang Waris. Saat itu Kang Waris sedang menyirami tumbuhan jahenya yang sudah mulai layu. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Kang Waris tidak terkejut saat Mas Cipto ikut bersama bapak. Ia bahkan lebih tahu dulu jika hari itu Mas Cipto akan mendatanginya. Kang, ini ada Mas Cipto. Langsung masuk ke dalam saja. Bapak pun faham akan maksud dari Kang Waris. Sama seperti sebelumnya, jika ada satu tanaman yang layu, itu berarti ada serangan yang memang masih berkaitan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kang, tolong bantu kempesin perut saya, Kang. Malam tadi mereka menyerang saya. Jelas Mas Cipto. Kang Waris pun langsung memegang perut Mas Cipto. Namun saat Kang Waris memegang perutnya, tiba-tiba Mas Cipto berteriak kesakitan. Di dalam perutnya ada sesuatu, ucap Kang Waris. Dan benar saja, saat dimana bapakku melihat bentukan perut dari Mas Cipto, tiba-tiba ada sesuatu yang meliuk-liuk di bagian dalam perut Mas Cipto. Ia memiliki kepala yang berbentuk seperti ular, namun ukurannya tidak terlalu panjang. Usut demi usut, saat jin kala ireng itu menumpahkan air ke perut Mas Cipto, ternyata air itu bukan air sembarangan.
Air itu merupakan air penyakit yang biasanya digunakan untuk menyerang seseorang dengan cara mematikannya lewat bagian dalam organ tubuh. Mas Cipto pun langsung dibawa ke dalam ruangan khusus yang biasa digunakan untuk meletakkan pasien yang kadang meminta bantuannya. Bapak hanya menunggu di luar ruangan tersebut. Ia penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Kang Waris saat ada sesuatu yang menjanggal yang menyerang Mas Cipto. Saat Kang Waris telah melakukan sesuatu ke perut Mas Cipto, tiba-tiba Mas Cipto berteriak kencang. Ia merintih kesakitan karena ada sesuatu yang keluar dari bagian anusnya. Tidak lama kemudian, Kang Waris pun keluar dari ruangan tersebut sembari membawa ember yang telah berisi 2 belut yang sudah mati, beserta dengan sisa-sisa darah yang dihasilkan dari bagian dalam organ tubuh Mas Cipto. Astagfirullah, Kang, itu belut? Ini adalah bagian dari serangan yang berasal dari pejabat itu. Sejatinya, jin kala ireng itu adalah suruhannya, sedangkan kendi yang dibawa oleh jin kala ireng itu adalah bagian kiriman dari seorang dukun untuk membunuh orang yang sudah ditargetkan. Kang Waris pun langsung mencangkul tanah. Ia kemudian mengubur 2 belut yang sudah mati itu beserta dengan sisa-sisa darahnya yang sangat amis baunya. Setelah dikubur, Kang Waris pun kembali masuk ke dalam ruangan itu. Ia kemudian meminta kepada Bapak untuk masuk juga agar bisa melihat keadaan terbaru dari Mas Cipto. Dan saat Bapak masuk ke dalam kamar itu, Bapak terkejut saat melihat kondisi dari perut Mas Cipto sudah mengecil dan benar-benar kempes seperti sedia kala. Tidak lama kemudian, Kang Waris pun menanyakan sesuatu kepada Bapak. Namun baru kali ini, nada pertanyaannya sedikit penuh dengan amarah. "Arto, siapa nama pejabat itu?" tanya Kang Waris kepada bapakku. "Maksud Kang Waris? Pejabat yang pernah aku temui sewaktu berada di rumah keluarga Ningrat?" "Iya." Namanya Lingga, Kang." "Iya, namanya Lingga." Kang Waris pun langsung terdiam. Ia kemudian menatap lampu kamarnya yang tiba-tiba saja menjadi menyala dan redup kembali. Bapak yang mengetahui hal itu langsung merinding seketika. Ia merasakan pancaran energi yang sangat besar dari tubuh Kang Waris. "Dia adalah pejabat yang sangat mengerikan," ucap Kang Waris kepada Bapak. Apa yang akan dilakukan oleh Kang Waris setelah mengetahui perpaduan serangan yang menyerang Mas Cipto adalah berasal dari Raden Angkoro dan juga seorang pejabat yang bernama Pak Lingga? Akankah Kang Waris menghentikan Pak Lingga? Lalu, bagaimana dengan Raden Angkoro? Apakah Kang Waris mampu menghentikan keduanya dengan seorang diri? Lalu, bagaimanakah dengan nasib dari Mas Cipto yang terkena serangan dari jin kala ireng dan juga air kendi kiriman dari seorang dukun yang ditumbahkan oleh jin kala ireng tersebut atas perintah dari Pak Lingga dan Raden Angkoro? Akankah saksi dari tragedi pabrik bawang akan mati? Ataukah akan membongkar lebih dalam akan kasus yang ditutup-tutupi ini? Sementara itu, keadaan Mas Cipto semakin membaik di tiap harinya. Ia juga sudah melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Kang Waris kepadanya. Mas Cipto dituntut untuk melakukan puasa mutih selama 1 minggu penuh. Hal ini diupayakan agar sisa-sisa serangan yang masih dalam tubuh Mas Cipto akan lebur dengan sendirinya. Selain itu juga, Mas Cipto diberikan satu pegangan oleh Kang Waris dengan cara membaca beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang bertujuan untuk memperkuat batinnya ketika mendapati serangan yang sama seperti yang sudah terjadi kemarin hari. Malam itu, tepatnya setelah 3 hari kejadian tragedi pabrik bawang, Bapak masih mencari cara agar bisa mengetahui cara untuk menghentikan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro, yang kali ini bersamaan dengan seorang anggota pemerintahan yang bernama Pak Lingga. Keduanya benar-benar ancaman yang sangat mengerikan. Jika Raden Angkoro memiliki kekuatan dalam bidang hal gaib, jika Pak Lingga memiliki kekuatan karena dia salah satu penguasa di kota ini, ketika keduanya digabungkan, maka rencana keduanya akan berjalan secara beriringan. Raden Angkoro akan dengan mudahnya mendapatkan tumbal yang notabene bukan hanya berasal dari karyawannya kelak, namun
Raden Angkoro juga melebarkan sayapnya untuk meletakkan tumbal kepada orang-orang yang tidak memiliki harta dan yang tergolong secara perekonomiannya berada di menengah ke bawah. Orang-orang tersebut dapat digiring oleh Pak Lingga yang kebetulan seorang anggota pemerintahan. Dengan begitu, arti kematian bagi keduanya adalah seperti guguran bunga yang sewaktu-waktu akan tumbuh dan memekar kembali. Namun, bukan itu yang menjadi permasalahan. Jika kedua komponen ini terus-terusan melaksanakan aksinya, maka tumbal akan terus berjatuhan. Keseimbangan menjadi tidak stabil. Semua sandang dan pangan akan diatur oleh pemerintahan, bukan oleh Tuhan. Dan yang lebih mengerikan lagi, bisa saja Raden Angkoro akan dengan jelas dan terang-terangan jika dirinya bisa memberikan kekayaan dengan cara melakukan pesugihan yang sedang ia lakukan. Jika ini sampai terjadi, maka dunia akan cepat lenyap. Orang-orang baik akan semakin menipis. Kekeringan empati dan rasa peduli menjadi hal yang biasa. Drastisnya penurunan kali ini karena memang dua komponen dalam bersosialisasi benar-benar dipegang kendali oleh orang-orang yang salah. Bapak tiba-tiba meneteskan air mata. Ia teringat akan penderitaan orang-orang yang berada di luar sana. Kematian yang tidak mendapatkan keadilan adalah hal yang biasa. Pemerintahan yang tidak peka terhadap kebutuhan rakyat adalah sebuah candu bagi para pemegang kekuasaan. Apakah ini kiamat dunia yang sesungguhnya? Kadang itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Bapak sewaktu dirinya termenung di hadapan rumah, sembari menatap langit yang gemerlap cahayanya dimakan oleh awan yang melintasinya. Kadang semilir angin memberikan sedikit kesegaran agar dirinya bisa sedikit bertahan untuk hal-hal yang perlu diperjuangkan. Dari dalam kamar, ibuku akhirnya keluar untuk mengecek keadaan Bapak. Sepertinya ibu juga merasakan apa yang memang Bapak rasakan saat ini. Pak, Bapak masih termenung sendirian di sini. Ada apa emangnya, Pak? Bu, jika Raden Angkoro dan Pak Lingga berhasil menjalankan apa yang selama ini mereka rencanakan, maka banyak orang-orang kecil yang akan menjadi tumbal. Terlebih lagi, bagi mereka yang tergolong perekonomiannya menengah ke bawah, kasihan mereka. Ibu pun menyadari jika Raden Angkoro bukan orang biasa. Ia sengaja menggandeng anggota pemerintahan untuk bisa mendapatkan kendali lebih. Begitu juga dengan Pak Lingga. Dia sengaja mengikat Raden Angkoro agar dirinya bisa mendapatkan keuntungan dengan cara dukungan dan manipulasi yang Raden Angkoro lakukan agar bisa duduk tenang di kursi pemerintahan. Sejahat itu mereka berdua dalam mewujudkan ambisinya. Siapa yang menghalangi keduanya, siap-siap mereka harus ditumpaskan. Dan kali ini ada dua cara untuk menumpaskan orang-orang yang menghalangi keduanya. Jika tidak menggunakan cara-cara pemerintahan, maka cara-cara serangan gaib adalah pilihan terakhirnya. Pak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemui salah seorang yang tentu saja bisa membantu kita, Bu. Siapa, Pak? Kita akan menemui Raden Surapto di Siti Pangaliran, yaitu tempat yang mengalir. Di sana, mungkin kita akan mendapatkan jawaban seputar bagaimana cara melumpuhkan salah satu dari keduanya ini. Ibu menghela nafas panjang. Bukan berarti ibu tidak menyetujui, namun dengan melibatkan banyak orang, kemungkinan besar juga akan lebih banyak korban yang akan berjatuhan. Pak, bagaimana jika dengan melibatkan banyak orang, tapi masalah tidak kunjung selesai? Tanya ibu kepada Bapak. Tapi beliau adalah salah seorang kiai besar. Aku yakin, Bu, beliau mengetahui sesuatu dari Pak Lingga. Ibu pun menyetujui keinginan Bapak. Apapun yang memang nantinya dapat menyelesaikan masalah ini, ibuku selalu menunggu dan mendukung keinginan dari Bapak. Keesokan harinya, Bapak berangkat menuju sebuah tempat yang disebut dengan Siti Pangaliran. Siti Pangaliran adalah sebuah tempat
yang memiliki arti sebagai tempat yang mengalir. Disebut Siti Pangaliran karena tempat ini dulunya sebagai tempat pelarian para keturunan tempat terhormat tersebut yang hendak dibunuh oleh orang-orang Belanda. Di tempat ini juga banyak sekali kiai-kiai besar yang memang mengabdikan dirinya untuk berdakwah serta menyebarkan ajaran Islam. Kali ini Bapak akan menemui seorang kiai besar yang memiliki karomah yang hebat. Beliau bernama Kiai As'ad. Kiai As'ad ini merupakan salah satu kiai yang memang tahu sedikit tentang ranah kepemerintahan yang ada di tempat Bapak. Beberapa pejabat pernah menemui Kiai As'ad untuk keperluannya masing-masing. Dan tepat saat Bapak tiba di rumah Kiai As'ad, dia akhirnya bertemu langsung dengannya saat sedang bersantai di kursinya sembari membaca sebuah kitab kuning. "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam. Kamu siapa?" Bapak pun akhirnya memperkenalkan diri. Dia juga mengenalkan sedikit tentang keturunan dan maksud serta tujuan kedatangannya ke rumah Kiai As'ad. "Jadi begini, Yai. Kedatangan saya ke sini adalah ingin mengetahui sedikit dari salah satu pejabat pemerintahan yang bernama Pak Lingga. Mungkin Pak Yai mengenalnya?" "Lingga? Tidak asing namanya." "Benar Pak Kiai, dia sangat terkenal. Kalau tidak salah, dia itu berasal dari salah satu partai yang bernama Sensor." "Walah, aku tahu," kata Pak Yai. "Menurut Pak Kiai bagaimana dengan orang itu Pak?" Yai As'ad pun terdiam sejenak. Ia kemudian beranjak bangkit untuk meletakkan kitab kuningnya di tempatnya. "Lingga, dia pernah datang ke sini." "Pernah ke sini Pak Yai?" "Iya, pernah. Kalau tidak salah, seluruh partai dari inisial itu, nggak berani sebut saya, sering berdatangan ke sini jika ada pemilihan tertentu. Dan salah satunya adalah Pak Lingga." Bapak pun mencoba untuk mencari tahu apa yang mungkin diketahui oleh Yai As'ad. Menurut pandangannya, dia dikenal sebagai belut. "Benar Pak Yai." Yai As'ad pun akhirnya mengingat sebuah perjanjian yang dulunya pernah dideklarasikan oleh Pak Lingga beserta dengan partainya. Dia pernah bilang, jika nantinya dia dan juga beberapa orang di partainya berhasil mendapatkan suara banyak, dia akan menyumbangkan hartanya untuk umat. Tapi nyatanya, manusia cepat luput ketika dia diberikan harta yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Yai As'ad mengetahui hal tersebut. Bapak pun akhirnya sedikit tahu terkait jejak perjalanan dari Pak Lingga. Dan sebuah sebutan yang diarahkan oleh Yai As'ad kepada Pak Lingga benar-benar tepat dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Pak Lingga disebut dengan belut karena tubuhnya yang licin. Ia juga dikenal dengan orang yang licik karena menghalalkan segala cara untuk bisa menduduki kursi pemerintahan. Salah satu tragedi yang terkenal adalah tragedi pembunuhan seorang anggota pemerintahan yang ternyata itu adalah pasangan Pak Lingga sendiri sewaktu mencalonkan. Dengan menempati kursi pemerintahan dan langgeng di sana, kini Pak Lingga yang akhirnya bekerja sama dengan Raden Angkoro juga sepertinya akan menusuk Raden Angkoro dari belakang. Karena kan sifatnya tidak mau mengalah. Mungkin saja entah Raden Angkoro terlebih dahulu atau Pak Lingga sendiri yang nantinya akan hancur. Sebentar lagi dia akan mendapatkan balasan apa yang memang telah ia perbuat. Jelas Yai As'ad kepada Bapak. Bapak pun menunduk faham. Setelah merasa telah cukup, Bapak akhirnya menuju ke tempat Raden Surapto. Diketahui ketika Raden Surapto disebut-sebut ingin dijadikan tumbal, ia disuruh oleh Kang Waris untuk lari ke tempat ini yang disebut dengan Siti Pangaliran. Raden Surapto yang merupakan paman dari Raden Angkoro ini adalah orang yang tidak banyak bicara. Saat bertemu dengan Bapak, Raden Surapto hanya tersenyum sembari menepuk pundak Bapak sebanyak 3 kali. Bapak pun akhirnya menceritakan terkait kejadian terbaru yang baru-baru saja gempar saat ini. Ia menceritakan terkait tragedi pabrik bawang yang menelan 5 korban jiwa dan kelimanya meninggal dengan cara yang mengenaskan
di mana saat pertama kali ditemukan, kelimanya tidak menggunakan sehelai kain pun yang menutupi tubuh mereka. Mengetahui cerita itu, Raden Surapto pun berkata kepada bapak, "Sebentar lagi, semua akan terbongkar. Sabar." Bapak hanya mengangguk paham. Menurutnya, dengan mendapatkan informasi dari Kiai As'ad itu, sudah lebih dari cukup. Kini bapak hanya tinggal memperjelas lagi akan penjelasan dari Mas Cipto yang kebetulan masih dalam masa pemulihan. Setelah berada di tempat Siti Pangaliran cukup lama, bapak pun akhirnya pulang ke rumah. Tujuan bapak adalah ingin ke rumah Kang Waris sembari mengetahui keadaan terbaru dari Mas Cipto yang katanya masih dalam masa pemulihan. Akan tetapi, di tengah perjalanan bapak mendapatkan sebuah bisikan kematian. Bisikan ini disebut dengan lelayu atau berita kematian. "Cepat bantu saudaramu, dia hampir mati." Begitu bisikannya. Bapak tahu bisikan itu bukan bisikan biasa. Ia pun segera menuju ke rumah Kang Waris untuk menyampaikan bisikan aneh ini. Setibanya di rumah Kang Waris, bapak terkejut saat melihat banyak tanaman Kang Waris yang sudah layu. Dengan pertanda sejelas ini, bapak bisa memastikan akan kejadian buruk yang menimpa orang-orang terdekatnya. Bapak pun mengetuk rumah Kang Waris, dan tidak lama kemudian Kang Waris membukakan pintunya untuk bapak. "Kang, saya baru saja dapat bisikan." "Ayo berangkat." "Kemana, Kang?" "Ke rumah Cipto. Ada yang tidak beres dengannya." Bapak pun mengikuti arahan dari Kang Waris. Mereka berdua pun akhirnya berangkat untuk menuju ke rumah Cipto. Selama dalam perjalanan, bapak masih memikirkan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Bisikan yang baru saja didengar oleh bapak ternyata telah diketahui juga oleh Kang Waris. Itu artinya ada sesuatu yang tidak beres yang sedang menimpa salah seorang terdekat bapak. Dan Kang Waris, ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi kepada Mas Cipto. Apakah ini bagian dari rencana yang telah dirangkaikan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga? Setibanya mereka berdua di rumah Mas Cipto, Kang Waris sudah merasakan sesuatu dari dalam rumah Mas Cipto. Bapak pun mengawalinya dengan cara mengetuk pintu rumah Mas Cipto. "Assalamualaikum, Mas." Namun, tidak ada jawaban sama sekali. "Mas Cipto, ini aku dan Kang Waris." Tetap saja tidak ada sahutan yang berasal dari dalam rumah Mas Cipto. "Mas, tunggu sebentar," ucap Kang Waris. Tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan yang berasal dari dalam rumah Mas Cipto. Suara itu benar-benar sangat familiar di telinga bapak. Bapak seperti pernah mendengar suara itu di salah satu tempat. "Mati, bakal mati." Kang Waris pun meminta kepada bapak untuk mendobrak pintu dengan cepat. Tampaknya Kang Waris telah kecolongan. Saat pintu berhasil didobrak dan terbuka, mereka berdua pun terkejut saat melihat Mas Cipto sedang terbaring di lantai dengan perut yang kembali membesar. Lalu, dari ujung dapur, bapak dan juga Kang Waris melihat sosok kepala berwarna hitam dengan sorot mata yang tajam sedang mengintip di sana. Ternyata, ini semua adalah ulah dari jin Kalaireng yang kembali memasukkan sesuatu ke dalam perut Mas Cipto. Sewaktu Kang Waris ingin mengejar jin tersebut, tiba-tiba Mas Cipto mengeluarkan darah dari mulutnya. Bukan hanya darah saja yang keluar saat itu, melainkan ada benda-benda kecil yang terlihat seperti paku dan beberapa pecahan kecil beling yang keluar secara bersamaan dengan darah tersebut. "Cepat bawa ke rumahku!" teriak Kang Waris. Bapak dan Kang Waris pun membawa Mas Cipto menuju rumahnya. Dengan menaiki sepeda motor, sebenarnya tidak terlalu bagus untuk Mas Cipto, namun kebetulan saat itu sedang dalam kondisi yang sangat darurat. Mereka pun nekat untuk membawa Mas Cipto dengan cara seperti itu. Setelah tiba di rumah Kang Waris, bapak dan Kang Waris segera mengangkat tubuh Mas Cipto untuk dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Saat itu, bapak melihat dengan jelas sorot tajam Kang Waris yang benar-benar penuh dengan amarah. Ia sangat marah
karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh Mas Cipto ternyata bagian dari kekuatan dukun suruhan dari Pak Lingga yang berasal dari salah satu kota di daerah utara. "Arto, tolong masakkan air hangat." "Iya, Kang." Bapak pun segera memasak air hangat pesanan dari Kang Waris. Belum tahu juga apa kegunaan air hangat tersebut. Namun sewaktu Bapak berada di dapur, ia mendengar suara teriakan dari Mas Cipto. Mas Cipto benar-benar tersiksa hidupnya karena telah membeberkan rahasianya kepada Kang Waris dan juga Bapak. Setelah selesai memasak air hangat, Bapak pun segera membawanya ke kamar tersebut. Namun, kamar masih dikunci dari dalam. "Kang, airnya sudah selesai dimasak." Kang Waris pun langsung membukakan pintu. Ia meminta kepada Bapak untuk membantu mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam perut Mas Cipto. Saat Bapak masuk ke dalam ruangan tersebut, Bapak sudah melihat perut Mas Cipto benar-benar membesar. Kali ini, diameternya benar-benar tidak seperti hari itu. Lebih besar seperti orang yang dimasukkan balon ke dalam perutnya. "Kang, ini kenapa?" "Ini ulah dukun suruhan Pak Lingga." Kang Waris pun menyuruh kepada Bapak untuk memegang kedua tangan dari Mas Cipto. "Aku akan mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam perut Cipto dengan metode telur. Siapa tahu perutnya benar-benar seperti semula lagi." Perlahan Kang Waris mengambil beberapa butir telur. Lalu dia gesekkan telur tersebut ke perut Mas Cipto. "Ah!" Teriakan Mas Cipto semakin kencang. Bapak sebisa mungkin untuk bisa menahan kedua tangan Mas Cipto yang terus memberontak untuk dilepaskan karena rasa sakit yang benar-benar membuatnya menderita. "Kang, masih lama?" tanya Bapak. Tiba-tiba, perut Mas Cipto kempes dengan sendirinya. Kang Waris pun langsung meletakkan telur itu ke dalam wadah yang sudah diberi air hangat. Bersamaan dengan itu, Mas Cipto langsung terdiam. Mungkin dia pingsan karena energi negatif yang dicabut dari tubuhnya benar-benar telah dimasukkan ke dalam telur tersebut. Saat dimana telur itu diletakkan ke dalam wadah yang sudah berisi air hangat, hal yang mengejutkan pun terjadi. Dalam seketika, telur tadi pecah dan mengeluarkan beberapa material tajam serta hewan-hewan kecil seperti cacing dan yang lainnya. Bapak yang melihat fenomena mengerikan itu langsung mual karena tidak tahan mencium bau amis yang dihasilkan dari telur tersebut. "Sekarang, buanglah ini di luar." Bapak pun segera membawa wadah yang berisi telur lengkap dengan isinya yang benar-benar mengerikan itu keluar rumah. Namun, betapa terkejutnya Bapak saat mendapati seseorang yang ia kenali berada di luar rumah Kang Waris. "Bagaimana kabarmu, Arto?" ucap orang tersebut dengan menggunakan belangkon khas tempat yang dihormati itu. "Kau?" Orang tersebut langsung berjalan meninggalkan rumah Kang Waris sembari menjatuhkan sebuah potongan tulang kaki yang kemungkinan besar itu adalah tulang manusia yang diambilnya dari salah satu makam. "Tunggu." Bapak pun segera membuang air itu dan meletakkan wadahnya begitu saja sembari mengejar orang yang ia kenali. "Apa yang telah kau perbuat kepada Cipto?" Orang itu menolehkan wajahnya ke arah Bapak sembari berkata, "Kau ingin tahu tragedi pabrik bawang itu kan? Maka dari itu, datanglah ke rumah keluarga Ningrat. Aku akan memberitahumu sesuatu tentang tragedi itu." Tetapi orang itu adalah Raden Angkoro. Dia perlahan meninggalkan Bapak dan menghilang dalam kegelapan malam. Dan saat Bapak melihat benda yang dijatuhkan oleh Raden Angkoro, ternyata benda itu adalah media untuk membunuh Mas Cipto. Tidak lama kemudian Kang Waris keluar dari rumah. Ia melihat Bapak sedang memegang tulang itu dengan ekspresi yang sangat datar. "Arto, apa itu?" Kang Waris pun mendekati Bapak yang masih memegang potongan tulang kaki manusia yang dijatuhkan oleh Raden Angkoro. Barusan Raden Angkoro mendatangi rumah ini. Dia menjatuhkan tulang ini dan berkata bahwa aku harus menuju ke rumah keluarga Ningrat jika ingin tahu terkait tragedi pabrik bawang yang sebenarnya. Jelas Bapak kepada Kang Waris. Kang Waris pun langsung mengambil potongan tulang itu. Dia akhirnya memberitahu kepada Bapakku terkait hal yang disembunyikan di tulang tersebut. "Lihatlah baik-baik, Arto.
kepada tulang tersebut dengan seketika. Tulang itu langsung berubah total. Di beberapa bagiannya terdapat tulisan Arab yang menandakan ada sesuatu yang tertanam di dalam tulang tersebut. Ini adalah buhul, biasa digunakan untuk menyantet seseorang. Jika kau pergi ke rumah keluarga Ningrat, kau tidak akan selamat. Jelas Kang Waris kepada bapak. Tapi bagaimana cara kita agar tahu tentang tragedi pabrik bawang itu? Cipto adalah kuncinya. Selama kita menjaga dan melindunginya, kita akan tahu informasi selengkapnya. Tapi sampai sini, aku sudah tahu tragedi pabrik bawang itu. Prioritas kita sekarang adalah bagaimana menghentikan pejabat keparat itu beserta dukunnya. Bapak faham, ternyata dirinya hampir saja terjebak oleh rayuan Raden Angkoro, yang mungkin saja itu adalah cara satu-satunya untuk memancing bapak agar mau mendatangi rumah keluarga Ningrat lagi. Dengan ini, bapak dan Kang Waris akhirnya menjaga Mas Cipto untuk beberapa saat. Untungnya, selama penjagaan itu dilakukan, tidak ada lagi serangan-serangan aneh yang menimpa Mas Cipto. Sampai akhirnya, Mas Cipto pun berhasil diselamatkan dan sembuh kembali. Dengan begini, Kang Waris dan juga bapak mampu mengetahui apa yang belum diceritakan secara utuh oleh Mas Cipto terkait tragedi pabrik bawang yang membuat 5 karyawan meninggal secara misterius. Dan tepat di 1 minggu setelah penyerangan itu, Mas Cipto pun akhirnya menceritakan yang sesungguhnya terkait tragedi dari pabrik bawang. Raden Angkoro dan juga pejabat itu berniat untuk mendapati sebuah harta misterius yang konon katanya akan didapatkan dengan cara menumbalkan banyak orang. Harta tersebut berada di satu hutan yang ada di tempat ini. Kang Waris pun terdiam sejenak. Dia masih belum mengerti akan tujuan asli dari Raden Angkoro dan juga pejabat itu. Namun, ada sesuatu yang dia bicarakan. Kalau tidak salah, dia harus membunuh seorang anak yang berasal dari keluarga Ningrat. Lanjut Mas Cipto. Mendengar hal itu, bapak langsung terkejut. Pantas saja, ketika dirinya pertama kali memegangi tangan Pak Lingga, bapak seperti terbawa di dimensi lain yang ternyata itu adalah rencana dan penggambaran di masa depan yang akan dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Dan korbannya adalah harus seorang wanita yang benar-benar masih perawan. Bapak pun langsung menatap Kang Waris. Kang Waris hanya mengangguk paham. Ia tahu mengapa bapak sekaget itu ketika Mas Cipto menceritakan terkait tragedi pabrik bawang yang ia ketahui. Jika memang apa yang direncanakan oleh Raden Angkoro dan Pak Lingga itu benar-benar terjadi, berarti ramalan yang ditunjukkan akan bapak yang nantinya memiliki seorang anak dengan jenis kelamin perempuan adalah benar adanya. Dan dalam penggambaran bapak, anak itu nantinya akan mendapatkan penjagaan yang luar biasa yang berasal dari salah satu tempat berasal dari keluarganya, Pak Artonegoro. Dan tempat itu adalah yang terbesar yang ada di negeri ini. Lalu apakah rencana selanjutnya dari Kang Waris, bapak dan Mas Cipto? Dapatkah ketiganya menghentikan langkah dari Pak Lingga dan Raden Angkoro? Lalu bagaimana kabar dari keluarga Ningrat? Apakah mereka yang masih tersisa di sana masih hidup dan baik-baik saja? Sementara itu, di sisi lain, malam itu bapak dan ibuku sedang berada di ruang tamu sembari membicarakan perkembangan dari Mas Rahardian. Ibu juga sempat menanyakan terkait perkembangan dari Mas Cipto. Ibu sangat khawatir jika Mas Cipto bakal menjadi tumbal selanjutnya. Seluruh pertanda yang menjerumuskan kepada Mas Cipto bahwa dia adalah tumbal selanjutnya benar-benar terlihat dengan jelas. Apalagi Mas Cipto menjadi bulan-bulanan dari pengejaran jin kala ireng. Jika Kang Waris tidak menjaga Mas Cipto, kemungkinan besar nyawa Mas Cipto akan melayang dan dinobatkan sebagai tumbal selanjutnya dari rencana yang dijalankan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Pak,
bagaimana dengan keadaan Mas Cipto? Perutnya sudah mengecil lagi kan? Tanya ibu. Alhamdulillah Bu, Mas Cipto baik-baik saja. Namun serangan yang kedua ini sedikit parah. Sampai-sampai sesuatu yang berada di perut Mas Cipto benar-benar terdapat benda yang mengerikan. Maksud Bapak? Pada serangan yang pertama, dari bagian dubur Mas Cipto keluar belut. Dan yang sekarang, ketika menggunakan metode telur, sesuatu yang berada di dalam perut Mas Cipto berisi paku-pakuan dan jenis benda tajam lainnya, bahkan serangga-serangga kecil. Tiba-tiba, ibuku langsung menutup mulutnya. Ia membayangkan jika serangan itu benar-benar mengena pada dirinya. Bapak yang melihat hal itu hanya terdiam. Ibu sudah terbiasa, sering terbawa suasana orang yang sedang bercerita. Dia seperti menghayati, meresapi, dan merasakannya, seperti seolah-olah dia adalah korban dari serangan itu. Bapak pun mengurut leher ibu. Mungkin penyebab dari kurangnya istirahat adalah sebagai pertanda jika ibu mudah lemas dan merasakan hal-hal sensitif itu. Sudahlah Bu, sebentar lagi kita akan menghentikan itu semua. Ibu menatap wajah Bapak. Warna hitamnya sedikit meninggi, seperti menandakan rasa ketidakpercayaan dirinya terhadap apa yang dikatakan oleh Bapak. Pak, Raden Angkor bukan orang biasa. Dia yang sudah membunuh Mbak Ina, Sugeng, dan juga Nyi Endang, ibuku Mas, ibuku. Belum lagi bergabungnya Pak Lingga yang berasal dari ranah pemerintahan. Mereka semua sulit untuk ditumbangkan, jelas ibu. Bapak hanya mengangguk faham. Ia mengerti maksud dari ibu. Namun ibu masih belum mengerti tentang sesuatu hal yang terjadi di dunia ini bukan terjadi karena apa yang kita pikirkan, melainkan di balik itu semua ada campur tangan Tuhan yang kebetulan sedang memberikan sebuah percobaan kepada makhluknya ketika diberikan kemudahan. Jika manusia ini pandai bersyukur, mungkin dia tidak akan melakukan hal itu. Namun jika yang diprioritaskan adalah standar kehidupan yang tinggi, gaya melejit, namun hal yang berasaskan kepada kemanusiaan sungguh pelit, begitulah sisi negatifnya. Malam itu Bapak mengajak ibu untuk tidur lebih dulu. Bapak tidak mau jika ibu selalu memikirkan hal-hal yang buruk, terlebih lagi kepada sesuatu yang membuat pikirannya hanya terjebak kepada rasa sedih yang berkepanjangan. Akan tetapi, Bapak lebih memilih untuk tidur di ruang tamu. Bapak ingin menjaga ibu dan juga Mas Rahardian. Feeling Bapak seperti mengatakan ada sesuatu yang berbeda di malam ini. Bapak merasa ada tamu yang datang untuk sekedar menengok, atau memang ini memberikan kejutan yang tidak terduga. Yang Bapak takutkan hanya satu. Jika dia tertidur di dalam kamar, takutnya tamu itu adalah tamu gaib yang mungkin saja bisa masuk dengan keinginannya. Lalu dia membawa sesuatu yang sifatnya mungkin tidak baik bagi istri dan juga anaknya. Entah ini serangan yang sama seperti serangan yang diberikan kepada Mas Cipto, atau memang memiliki perbedaan dari segi serangan, namun resikonya sangat membesar. Bapak tidak mengambil langkah ini. Bapak lebih baik tidur di luar untuk melindungi mereka berdua daripada dia tertidurnya nyenyak di kasur. Namun kedua orang yang sangat dicintainya menderita karena keberadaan dirinya. Semilir angin malam berhembus di luaran. Suaranya yang sangat familiar ketika menggugurkan angin membuat Bapak terkadang terbangun, lalu memejamkan matanya lagi. Bapak tidak tenang. Kali ini dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena mungkin ada sesuatu perasaan yang membuatnya janggal dan khawatir akan keberadaan istri dan juga anaknya. Dan benar saja, ketika jam 1 pagi ada tamu yang datang. Lampu yang semula menyala tiba-tiba saja langsung mati dengan sendirinya. Suara angin yang berada di luaran rumah kini berganti menjadi suara aneh yang muncul secara misterius, seperti suara orang yang sedang geram. Eramanya benar-benar terdengar dengan jelas, persis di hadapan wajah Bapak. Ingin rasanya Bapakku ingin membuka kedua matanya, namun apa daya, rasa kantuk ini benar-benar memperbudak dirinya. Lalu suara itu semakin kencang.
Bapak masih tetap memejamkan kedua matanya sembari mencoba untuk tenang. Bapak rasa suara itu berasal dari sugestinya. Ia mencoba untuk tidak terlalu panik ketika ada sesuatu yang membuatnya terasa tertekan. Karena jika memang itu adalah sebuah kiriman yang berasal dari Raden Angkoro, sudah pasti sosok itu adalah Jin Kala Ireng. Dan memang ketika sudah di masa lelah-lelahnya tubuh dan tidak bisa bergerak apa-apa lagi, energi Bapak menjadi terkuras dengan cepat. Selain itu, ia juga tidak bisa melakukan apapun untuk mengatasi hal tersebut. Tidak lama kemudian, ada sesuatu yang memegangi wajah Bapak. Tangannya yang kasar serta kukunya yang tajam membuat Bapak pun terkejut. Bapak membuka matanya secara perlahan. Lalu pandangannya kini tertuju kepada sebuah tangan yang tiap kukunya sangat panjang dan tajam. Warnanya juga sedikit unik. Di bagian ruas jarinya terdapat corak warna hitam legam, namun sedikit kemerahan. Tidak lama kemudian, sosok tersebut perlahan mencekik leher Bapak. Awalnya kekuatan dari cekikan itu terasa sangat ringan. Namun, lama-kelamaan cekikannya begitu terasa kuat. Dengan kuku-kukunya yang tajam, tentu saja bagian leher Bapak merasa kesakitan. Karena tusukan dari kuku-kuku sosok tersebut terasa seperti silet yang menyayat bagian leher Bapak. Astagfirullah. Suara dari Jin Kala Ireng benar-benar membuat telinga Bapak berdenging kencang. Wajahnya yang amat mengerikan, seperti memberikan rasa takut kepada Bapak. Namun, karena memang Bapak telah terlatih untuk bisa menghadapi sosok-sosok yang memang bersinggungan dengannya, mulut dan hati Bapak terus bergumam untuk menyebut asma-asma Allah. Tujuannya adalah agar segala gangguan yang memang mengarah kepada tindakan yang membuat Bapak celaka atas bantuan Allah, semuanya akan sirna. Sosok itu terus mencekik Bapak hingga sekujur tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan badan Bapak yang seharusnya memberontak, kini kedua kakinya benar-benar tertahan sama sekali hingga tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu, tidak lama kemudian, sosok tersebut perlahan melepaskan tangannya saat mengetahui ada sesuatu yang hadir tepat di bagian depan pintu rumah. Entah siapa yang hadir, namun Jin Kala Ireng itu tampak ketakutan dan melepaskan kedua tangannya. Sesaat kemudian, Jin Kala Ireng itu berlari ke arah belakang pintu rumah. Sebenarnya Bapak ingin sekali mengejar sosok tersebut, namun semenjak Jin Kala Ireng itu menduduki tubuhnya, tubuh Bapak pun tidak bisa digerakkan sama sekali. Bapak pun mencoba untuk menenangkan diri. Nafasnya masih belum normal. Entah apa yang baru saja terjadi sampai-sampai Jin Kala Ireng mendatangi rumahnya dengan raut wajah yang benar-benar menyeramkan. Selain itu, Bapak menyadari jika Jin Kala Ireng yang ditemuinya sekarang berbeda dengan Jin Kala Ireng yang ditemuinya terdahulu. Sepertinya dengan bergabungnya Pak Lingga ke dalam barisan Raden Angkoro, hal ini membuat sosok Jin Kala Ireng menjadi sosok yang memiliki energi yang sangat menyeramkan. Jika memang benar, berarti dukun yang dipekerjakan oleh Pak Lingga telah berperan besar sampai-sampai membuat sosok Jin Kala Ireng ini terlihat sangat-sangat sempurna. Tidak ada lagi yang bisa Bapak lakukan selain melanjutkan tidur. Bapak mencoba untuk memejamkan matanya sejenak. Ia berharap kejadian itu hanyalah kejadian kecil yang tidak akan terulang kembali. Saat mata Bapak terpejam, Bapak segera melupakan malam itu. Ia tidak mau mengingatnya. Bapak benar-benar ingin menghapus ingatan itu ketika lehernya dicekik sampai benar-benar tidak bernapas. Bapak kira ini adalah akhir dari hidupnya. Namun lagi-lagi, Tuhan selalu memberikan jalan yang aman bagi hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Keesokan harinya, saat dimana ibu sudah terbangun terlebih dahulu, ia melihat wajah Bapak sedikit lebam-lebam. Ibu yang melihat wajah Bapak langsung terkejut. Yang ibu takutkan adalah semalam tadi Bapak baru saja melawan maling yang mencoba merampok rumahnya. "Pak, bangun Pak, wajah Bapak kenapa?" tanya ibu kepada Bapak. Bapak pun langsung mengucek kedua matanya. Lalu
Tangan kanannya langsung memegang pipi sebelah kanannya yang sedikit terasa sakit. Begitu juga bagian lehernya. Cengkraman semalam yang dilakukan oleh jin kala ireng ternyata memberikan dampak yang besar bagi tubuh bapak. "Semalam ada maling?" tanya ibu. Bapak hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba kedua tangan bapak langsung memeluk tubuh ibu. Bapak meneteskan air matanya tepat di pelukan ibu. Sembari meneteskan air mata, tiba-tiba kalimat yang mengerikan terucap dari mulut bapak saat itu. "Bu, tolong jaga Rahardian ya. Kalau semisal bapak nggak bisa diselesaikan pesugihan ini, tolong bawa lari Rahardian. Jangan sampai dia tahu kalau saudara-saudaranya melakukan praktek terlarang ini ya bu," ucap bapak terharu. Ibu pun langsung melepaskan pelukan itu. Raut wajah ibu seketika berubah. Ada rasa cemas dalam hatinya. Siapa tahu apa yang memang ibu rasakan benar-benar sama seperti apa yang bapak rasakan saat itu. "Ya Allah, Pak, semalam siapa yang datang, Pak?" "Kiriman dari Raden Angkoro, Bu." "Siapa?" "Jin kala ireng." Ibu pun mengusap air mata bapak yang bercucuran. Ada perasaan aneh yang ibu rasakan sewaktu dirinya mengusap air mata bapak. Air mata itu terasa sangat hangat dan tulus. Tampaknya kedatangan jin kala ireng itu memiliki maksud lain. "Ini tidak ada kaitannya sama Mas Cipto kan, Pak?" Bapak menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak tahu apa maksud kedatangan dari jin kala ireng itu. Bisa jadi jin kala ireng itu mau membunuh bapak, Bu. Jelas bapak. "Astagfirullah, Pak. Istighfar, Pak." "Bapak serius, Bu? Jadi luka lebam di pipi dan leher ini akibat ulah si jin kala ireng, Pak?" Bapak menganggukkan kepalanya. Ia kemudian menceritakan secara detail kejadian itu kepada ibu. Baru kali ini bapak merasa ketakutan. Ketakutan yang mendalam bukan karena serangan itu, namun selain nyawanya yang menjadi taruhannya, bapak juga belum bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dampak dari bersatunya Pak Lingga dan Raden Angkoro benar-benar memberikan ketakutan bagi bapak sendiri. Belum ada cara bagaimana untuk bisa memisahkan mereka berdua. Mereka berdua tahu jika orang terpenting yang sekarang masih tertawan adalah Mas Cipto. Mungkin dengan ditawanya Mas Cipto, mereka berdua memiliki rencana lain yang salah satunya adalah menyerang bapak. Jika menyerang bapak adalah sebagai salah satu strategi yang direncanakan oleh Raden Angkoro dan Pak Lingga, maka dengan terpaksa Kang Waris akan melepaskan Mas Cipto. Teka-tekinya sangat mudah. Jika Mas Cipto dilepaskan dari penjagaan Kang Waris, maka Pak Lingga dan Raden Angkoro akan membunuh Mas Cipto. Dengan begitu, tragedi pabrik bawang akan tertutup rapat. Orang-orang dan para warga secara perlahan akan melupakan kasus itu. Para wartawan akan kembali mencerita berita yang sedang ramai. Anggota pemerintahan juga kembali sibuk menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat biasa agar mampu dimanipulasi dengan tujuan untuk menjaga nama baik. Raden Angkoro dan Pak Lingga, dua orang ini benar-benar sangat berbahaya. Saking berbahayanya, orang-orang tidak tahu jika kejahatannya benar-benar telah melewati batas. Akhirnya, ibu pun merawat bapak untuk sementara waktu. Atas kejadian ini, ibu benar-benar menjaga bapak dan juga Mas Rahardian. Ibu tidak mau jika nantinya jin kala ireng itu akan kembali meneror bapak dan juga Mas Rahardian. Korban yang berjatuhan. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka akan ada korban yang berjatuhan. Sementara itu, di sisi lain, "Kang Waris, Mas Arto ndak kesini ya?" tanya Mas Cipto sembari memandangi Kang Waris yang sedang menyirami sebuah bunga yang sudah layu. Kang Waris hanya terdiam. Ia tidak menjawab pertanyaan Mas Cipto. Tatapan Kang Waris masih tertuju kepada tanaman bunga tersebut. "Kang, itu Kang, bunganya layu. Kok masih disirami?" tanya Mas Cipto. "Ini bukan bunga biasa," jelas Kang Waris. "Maksudnya Kang?" "Bunga ini melambangkan keberadaan seseorang.
Tiap bunga di sini adalah penggambaran dari keadaan seseorang yang sudah kukenal dekat. Jika bunganya layu, maka ada banyak kemungkinan yang bisa ditafsirkan. Ucapan Kang Waris pun membuat Mas Cipto terdiam. Ia yang awalnya banyak bicara, kini akhirnya terdiam. Mas Cipto tidak berkata apapun sebelum Kang Waris menjelaskannya secara detail maksud dari bunga yang layu itu. Sepertinya ada alasan kenapa Mas Arto tidak datang ke sini, jelas Kang Waris. Alasan? Tanya Mas Cipto. Benar, ini ada kaitannya dengan serangan yang tidak bisa diperkirakan dan ditentukan kedatangannya, jelas Kang Waris. Kang Waris pun membalikkan badannya. Kini tatapan Kang Waris hanya tertuju kepada Mas Cipto. Tatapannya benar-benar tajam. Sampai-sampai tatapan itu seperti mendiskriminasi Mas Cipto yang tampak canggung dan ketakutan. Ada apa, Kang? Tanya Mas Cipto. Malam ini mereka akan datang, jelas Kang Waris. Siapa, Kang? Sesuatu yang menyerang Mas Arto. Sementara itu, di rumah Bapak malam harinya, Ibu masih menjaga Bapak. Suhu tubuh Bapak tiba-tiba naik dengan drastis. Pak, ucap Ibu. Bapak hanya terdiam. Ia tetap memejamkan kedua matanya dengan tenang. Ibu yang kebetulan sangat perasa, ia sangat khawatir dengan keadaan Bapak. Kok perasaanku gak enak ya? Tanya Ibu sembari memijati tubuh Bapak. Bersambung. Apa yang akan terjadi dengan Mas Arto Negoro? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Restu Wiratmaja. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini sampai di sini di Fakta Sejarah. Ikuti terus sampai selesai ya. Insya Allah ini akan selesai. Doakan saya agar bisa membacakannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.